Warga Palestina di Gaza putus asa. Blokade atas akses bantuan membuat mereka sulit dapat makanan untuk sekadar mengisi perut. Kelaparan massal di Gaza pun kian memburuk. Angka kematian dan malnutrisi akibat kondisi ini terus meningkat. Hampir 470.000 orang mengalami kelaparan, 90.000 diantaranya wanita dan anak-anak. أنا عندي أطفال صغار ومش قادر أنا أطعميهم خبز ولا قادر أعيشهم عيشة كريمة زي عيشة البشر. أنا عمالي بجيب لهم هين أنا جريح ومصاب ويعني هم أطفال صغار ومش قادر أنا أبعتهم على الزكيم يروحوا يتطقطقوا زي أولاد العالم. Untuk membahas krisis kelaparan yang terjadi di Gaza, sudah terhubung bersama kami Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam dok. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik, dok, kami ingin tahu dulu bagaimana saat ini distribusi bantuan yang kabarnya bisa dijangkau lewat udara. Apakah itu efektif dok? Ya, siang tadi kita juga dapat informasi dari rekan yang tim Mercy yang sudah masuk kembali ke dalam Gaza. Itu mereka melihat bantuan udara yang dilemparkan gitu ya dari pesawat gitu ke wilayah-wilayah kantong-kantong pengungsian. Jadi pertama dari segi orang-orang yang ada di tempat pengungsian yang banyak ya melihat ini itu sebagian besar itu tidak berlari ke tempat ini gitu ya karena mereka tahu nanti jumlah yang sedikit ini hanya akan menjadi malapetaka kalau berebut gitu ya. Tentu yang nanti mencari ini adalah yang memang berada dekat dengan area dropnya tadi. Kemudian yang kedua, area dropnya ini sendiri tidak selalu masuk ke zona kemanusiaan gitu ya karena kan di udara gitu ya. Kita tahu di Gaza ini sendiri sudah banyak buffer-buffer area yang dibangun oleh tentara Israel yang tidak boleh dilalui oleh masyarakat sipil gitu sehingga masyarakat tidak berani masuk ke area tempat di mana makanan tersebut atau bantuan kemanusiaan itu di drop gitu. Oh, oke. Kalau kita lihat ada di visual yang warga mengambil di pesisir pantai, apakah itu termasuk zona yang aman yang bisa dilalui oleh warga Gaza? Atau ini justru salah satu zona yang berisiko, dok? Ya, zona kemanusiaan itu ada di daerah Gaza Tengah, daerah Al-Mawasi gitu ya. Kemudian itu di Gaza Tengah, kemudian di Gaza Utara itu di daerah Gaza City. Nah, daerah-daerah ini sendiri memang lebih dekat ke tepi pantai gitu. Tapi tadi yang mereka bisa ambil tentu, kalaupun dia di drop di daerah situ, pertama tidak mungkin di drop di tempat pengungsi berkumpul karena tentu membahayakan jiwa. Nah, kalaupun di drop di sepanjang pantai ya risikonya ya masuknya ke laut gitu. Oke. Ya artinya ya tidak membantu juga, tidak membantu banyak sebenarnya. Ya usaha yang sedang dibuat ini dalam rangka mengulur waktu atau namanya menunjukkan niat baik, tapi pada intinya sebenarnya bukan ini yang diperlukan, tapi membuka blokade. Oke, buka blokade tapi sambil tentu berharap blokade bisa segera dibuka. Ini untuk distribusi bantuan lewat mana lagi sih celahnya, dok? Ya, beberapa minggu terakhir ini kan bantuan itu ada dikirimkan masuk dengan jumlah terbatas ya. Salah satunya melalui pintu Rafah dan satu lagi melalui utara Gaza. Akan tetapi daerah utara sendiri sudah ditutup dan banyak penjagaan sehingga makanan-makanan ini tidak bisa masuk ke daerah Gaza City yang merupakan daerah kemanusiaan. Karena apa? Karena banyak yang udah keburu dicuri gitu ya di daerah utara yang sekarang sudah tidak tidak berpenghuni spesifik gitu ya, tidak ada pemerintahan yang mengatur di situ. Baik. Dok. Di daerah selatan juga banyak kelompok kelompok-kelompok sempalan gitu yang juga banyak mengambil looters gitu ya, mencuri gitu. Pantauan dari rekan-rekan Mercy Indonesia yang tiba saat ini bisa memasuki wilayah Gaza, bagaimana kondisi warga Gaza saat ini ketika tadi bantuan makanan pun tak bisa dijangkau maksimal?
Ya, yang kami saksikan, terutama karena kita bertugas di pelayanan kesehatan ya di rumah sakit, kelaparan ini sebenarnya sudah ke semua warga Gaza gitu ya. Jadi bukan hanya 49.000 tadi itu yang memang tercatat sebagai orang yang sudah sakit akibat kelaparan, tapi orang-orang yang kita lihat dan pernah kita jumpai sebelumnya juga kita sudah lihat penurunan berat badan tanpa apa namanya gejala-gejala malnutrisi itu sudah tampak ya, termasuk untuk para tenaga kesehatan yang bertugas selama ini di rumah sakit gitu, baik dokter maupun perawat. Dok, tekanan internasional seperti apa sih dok yang bisa dilakukan untuk bisa terutama membuka blokade agar permudah akses bantuan dok? Ya, untuk menjawab ini mungkin di luar domain kami, tapi yang kita ikut saksikan dan membersamai ini memang tekanan-tekanan dari lembaga kemanusiaan, baik yang sifatnya formal seperti Badan Dunia WHO maupun yang non-government gitu ya, ini terus-menerus dilakukan. Tapi memang butuh dukungan gerakan negara gitu ya, baik negara-negara Timur Tengah maupun negara-negara yang punya kewenangan dalam mengatur gencatan senjata ini ya, seperti Qatar dan Mesir dan Amerika Serikat sendiri gitu. Baik. Karena ini sudah bukan masalah negosiasi lagi, tapi ini memang masalah kebutuhan dasar manusia sih sebenarnya. Masalah kemanusiaan. Terima kasih Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Mercy Indonesia, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini, Dok.